Pemirsa Intens Investigasi. Jika menyebut nama aktris kontroversial Nikita Mirzani, rasanya selalu saja ada hal menarik untuk disimak. Bagaimana tidak, usai divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang baru saja dibacakan majelis hakim dalam sidang yang juga menyeret nama Reza Gladys, kini sosok Nikita Mirzani kembali menjadi pembicaraan hangat bukan karena sensasi, melainkan karena rasa penasaran publik terkait bagaimana kondisi dan nasibnya kini. Apakah Nikita masih bisa seceria dulu setelah dijatuhi hukuman yang terbilang cukup berat baginya itu? Bagaimana pula kondisi psikologisnya setelah hampir 2 minggu pasca putusan tersebut dijatuhkan? Adakah rasa drop di benak Nikita saat harus kembali melewati momen-momen yang siap atau tidak kini harus dijalaninya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau usai divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang dilayangkan majelis hakim kepada Nikita Mirzani. Kini sosok Nikita Mirzani kembali menjadi perbincangan hangat di jagat hiburan tanah air. Lantaran banyak yang bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya nasib Nikita usai vonis itu dijatuhkan? Apakah Nikita masih akan mampu bertahan dan bisa tersenyum seperti biasa? Dan untuk mengetahui hal tersebut, tim Intens Investigasi pun mencoba meminta penerawangan dari ahli tarot Denny Darko yang akan mencoba membaca melihat lebih dalam lewat kartu tarotnya. Dan lalu, apakah pula ujian ini bisa membuat karirnya merosot? Ataukah hal ini tak berpengaruh apapun? Pasalnya nama besar, Nikita seolah tak bisa tergoyahkan dan akan bersinar seperti dulu. Saya melihat bahwa sepertinya upayanya ini akan berbuah hasil. Dan walaupun saya melihat kemungkinan bebas ini sangat kecil, tapi kalaupun ternyata ada hukuman kurungan, ini sangat sebentar dan nggak seperti di waktu yang diharapkan oleh banyak orang yang kemudian berharap dia ini dikurung lebih lama lagi. Saya pikir sih turun ya, karena untuk yang nanti ini Nikita Mirzani pasti akan berusaha mati-matian, habis-habisan. Jika kalian mengerti yang saya maksud. Jadi kalau menurut saya sih akan ada sebuah upaya yang sangat besar yang akan dilakukan, yang akan ya tadi mengurangi jumlah masa tahanan, dan walaupun saya melihatnya akan ada, tapi ini nggak terlalu signifikan. Saya kira Niki juga akan berusaha sekuat tenaga, dan saya yakin ada orang di belakang Niki juga yang berharap Niki ini bisa bebas, karena Niki ini termasuk yang diharapkan bisa menyuarakan hal-hal yang ingin disuarakan oleh orang-orang ini tadi. Tapi di sisi yang lain, memang koalisi Reza Gladys ini juga orangnya bukan orang sembarangan juga, dan mereka ini sepertinya juga berusaha keras menahan agar Niki ini tetap ya nggak bisa melakukan atau menghirup udara kebebasan. Tapi apapun itu, kalau lihat dari kemarin yang masa tahanannya berkurang secara signifikan, saya melihat yang kedepannya ini akan demikian pula. Dan saya pikir pengadilan juga sudah melihat bagaimana Niki selama ini sudah menjalani ya, proses penahanannya, walaupun ini bukan kurungan yang divoniskan, tapi saya pikir ini sepertinya akan sedikit banyak memberikan versi jera seperti yang mereka inginkan. Niki harus mulai mempertimbangkan orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi apa yang dilakukan silahkan dilakukan. Mencoba untuk memperjuangkan sesuatu dan mencoba untuk memprotes hal-hal yang dia pikir itu tidak benar dengan caranya dia yang disukai oleh banyak orang, dan juga ini nggak dilakukan oleh banyak orang pula.
Tapi ingat bahwa dalam perjalanannya dia ini menimbun musuh. Dan musuh-musuh ini jika mereka orang-orang yang berkuasa, maka Niki yang juga usianya udah nggak muda lagi ini pasti akan kewalahan untuk menghadapi kumpulan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya. Kembali kepada penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya. Darko masih dalam momen yang sama. Juga sempat menerawang kondisi psikologis Nikita Mirzani pasca mendengar vonis itu dijatuhkan kepada dirinya. Sebagai seorang ibu dan perempuan yang dikenal tangguh, Nikita tentu harus berjuang menata hati dan pikirannya di tengah situasi yang tak mudah seperti sekarang. Namun, apakah ketegaran itu masih bisa ia pertahankan? Atau justru ada sisi rapuh yang kini tengah ia sembunyikan dari publik? Karena agaknya di balik senyum dan ketegasan yang sering diperlihatkan, tidak pernah ada yang tahu seberapa dalam luka yang sebenarnya ia rasakan. Saya kira di luar sekarang yang mencoba untuk membuat Niki ini tetap di dalam jeruji besi, saya pikir ada orang-orang yang menanti. Tapi banyak juga yang juga simpati. Jadi kalau saya boleh simpulkan di sini, sebenarnya Niki ini harusnya sabar dulu. Biarkan ini selesai dan bebas dulu. Nah dari situ silahkan untuk membuat suatu strategi baru atau ingin melakukan sesuatu, tapi harus bebas dulu. Ya Niki tetaplah Niki ya, dia memiliki satu keyakinan dan satu kekuatan batin yang sangat kuat untuk mempertahankan satu hal. Dia kayaknya nggak breakdown dengan kondisi mentalnya dan dia tetaplah Nikita Mirzani yang kita ketahui. Tapi seharusnya secara logika dia mulai berpikir bahwa yang dia lakukan ini itu juga akan ditanggung oleh anak-anaknya. Kayak seperti sekarang ini kan anak-anaknya otomatis nggak bisa berkumpul dengannya. Maka hal seperti ini harusnya lebih dipikirkan lagi. Saya pikir iya ya. Mereka ini orang-orang yang memang sudah mengasosiasikan diri dengan Nikita Mirzani dan ya mereka juga mendapatkan spotlight dari hal itu tadi. Kalau Dr. Rocky kan memang ya memang berteman ya, tapi kalau Lucinta Luna kan akhirnya mendapatkan spotlight dari Nikita Mirzani yang memang lebih namanya lebih besar, lebih bersinar daripada dia. Sementara itu, di tengah namanya yang masih memancing rasa keingintahuan publik, baru-baru ini sosok Nikita juga sempat menjadi sorotan karena aksi tak biasa yang mungkin tak bisa dilakukan para terpidana. Beredar sebuah video yang memperlihatkan Nikita sedang melakukan video call dengan rekannya. Tak pelak, momen itu pun langsung memancing rasa penasaran publik tentang bagaimana bisa Nikita tetap terlihat tenang dan percaya diri di tengah situasi hukum yang sedang dijalaninya. Apakah ini menjadi cara Nikita untuk tetap menunjukkan eksistensinya di hadapan publik? Atau justru sebagai bentuk kekuatan yang ingin ia tunjukkan di tengah tekanan yang kini ia hadapi? Lantas seperti inilah pula respon dari pihak Reza Gladys mengenai hal ini. Guys, buruan dicek out karena Ami cuma bisa live-nya 5 menitan lagi ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu suatu informasi, tapi syaratnya cuma satu. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh panas banget di sini ya Allah. Buruan check out dulu body lotionnya ya. Ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali ya. Ini ada garansinya Ami uang kembali kalau nggak ada perubahan selama 1 bulan. Kalau di Dr. Oki itu semuanya terpercaya. Nah. Produknya benar-benar the real produk, nggak kayak orang lain. Uji labnya bisa dibikin sendiri, bukan uji lab yang benar. Banyak banget tuh yang kayak begitu tuh. Nah. Terus ada barcode BPOM, tapi barcode-nya ketika di-scan BPOM itu palsu, bener. Ala-ala berbarcode, tiba-tiba di-scan nggak bisa connect, bener. Iya, nah kalian juga pokoknya sekarang udah pada pinter ya, apalagi semenjak ubah penjara. Kalian harusnya makin pinter sebagai customer, bisa memilah-milih mana nih produk-produk yang bagus, atau cuma produk-produk yang ownernya cari keuntungan sendiri, tidak mementingkan kesehatan dari customernya, gitu. Jadi kalian juga harus pinter nih, karena yang punya uang kan kalian. Kalian juga pasti kan ngeluarin uang pengen dapatnya yang bagus. Wewenang daripada lembaga LP, lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi kami nggak mau menyalahkan LP, menyalahkan jaksa, instansi kami nggak mau menyalahkan. Biarlah nanti
mereka hatinya tergerak sendiri untuk menghentikan itu. Apakah ada tindakan khusus dari tim dari Reza Gladys sendiri untuk enggak. Kalau kami hanya memandang dan melihat Memantau saja. dan memantau. Jadi kami hal-hal demikian nggak perlu kami tanggapi. Yang penting bagi kami terdakwa terbukti melakukan tindakan pemerasan. Sebelumnya atau Selasa kemarin juga sempat digelar sidang pelaporan dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita kepada Reza Gladys. Seperti apa jalannya persidangan? Benarkah alih-alih menghebohkan, pihak Nikita justru menurunkan jumlah gugatan yang sebelumnya sebesar 244 miliar rupiah menjadi 200 miliar rupiah? Drama panjang antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tampaknya memang belum akan berakhir dalam waktu dekat. Setelah sebelumnya Nikita resmi dijatuhi vonis 4 tahun penjara, kini perseteruan keduanya justru berlanjut ke ranah perdata. Dalam agenda sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya diketahui mengajukan proposal perdamaian senilai 200.000 miliar rupiah. Menurut pihak Nikita, nominal tersebut dianggap sudah proporsional karena selama masa penahanan, Nikita kehilangan banyak kesempatan kerja dan penghasilan. Hari ini mediasi, jadi pengajuan proposal dari pihak para penggugat ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan, sebenarnya kan tadi sudah dibahas di sana, mungkin telat saya pertegas lagi. Hari ini agendanya ada proposal daripada para penggugat dan sudah kami sampaikan. Jadi menyampaikan poin-poin di mana poin-poin tersebut nanti biar dijawab sama para tergugat pada tanggal 18 November 2025. Seperti itu. Ada berapa poin, Bang? Poinnya itu ada, langsung kita ke poinnya aja ya. Dari gugatan yang kita ajukan, di poinnya itu kan kita menuntut sebesar 244 miliar. Di proposal kita ajukan 200 miliar agar diberikan kepada para penggugat seperti itu. Itulah proposal pada intinya meminta untuk dibayarkan sebesar 200 miliar seperti itu. Kenapa berkurang, Bang, dari 244 ke 200 miliar, Bang? Ya itu kan hasil diskusi daripada kami juga. Kan harus berbeda dong antara gugatan daripada proposalnya itu. Itu udah angka yang proporsional lah. Udah kami diskusikan dengan kerugian-kerugian di mana hak-hak daripada Nikita Mirzani ini kan sekarang ini kan tidak merdeka kan? Tidak bisa menghasilkan nafkah dan lain sebagainya. Ya seorang ibu dengan 3 orang anak sekarang tertahan kebebasannya. Ya wajar-wajar aja dia meminta agar dibayarkan sebesar itu. Tapi itu dianggap resiko, Bang, bukan sebuah kerugian oleh pihak Reza Gladys. Ya itu kan haknya mereka, itu resiko. Tapi kita juga kan ada alasan-alasan tertentu kenapa kita meminta seperti itu. Lah bayangin aja sekarang berapa bulan dari bulan Maret sampai dengan sekarang kebebasannya itu terhalangi untuk mencari penghasilan. Bisa dihitung ya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung sehari misalkan penghasilan Nikita Mirzani katakanlah misalkan 100 juta, 200 juta. Kalau dikasih berapa bulan berapa? Coba hitung. Itu maksudnya. Namun rupanya langkah itu justru dibalas dengan manuver mengejutkan dari pihak Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya. Reza Gladys berencana mengajukan gugatan balik dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar, yakni mencapai 504 miliar rupiah. Angka itu disebut terdiri dari kerugian sebesar 4 miliar rupiah, serta tambahan 500 miliar rupiah untuk kerugian imaterial akibat dugaan tindakan pemerasan dan pencemaran nama baik. Lantas, benarkah langkah hukum besar-besaran ini akan menjadi babak baru dari perseteruan dua publik figur kontroversial ini? Siang ini kita telah melakukan mediasi. Pada hal yang dibahas adalah pertama menyangkut masalah proposal dari pihak penggugat dan sudah disampaikan kepada kami. Itu yang pertama. Kedua yang kami bahas masalah waktu. Ini kita harus komit dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh mediator. Jam 1 jam 1. Itu masalahnya. Itu poin-poin yang paling penting dan perlu kami sampaikan. Pihak penggugat tetap pada pokoknya mengajukan kerugian
Dan hal ini kami perlu sampaikan juga. Minggu depan kami akan menanggapin proposal pihak tergugat. Dan ini bocoran loh. Ini rahasia kita bersama. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M. Atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M. Plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. Ya, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tampaknya memang belum akan berakhir dalam waktu dekat. Lantas apa kata praktisi hukum Tony RM terkait aksi keduanya? Benarkah berbeda dengan langkah yang kabarnya akan segera dilakukan kuasa hukum Reza Gladys? Tony RM sebagai praktisi hukum tidak menyetujui langkah tersebut. Di tengah tensi yang meninggi antara kedua belah pihak, praktisi hukum Tony RM pun angkat bicara. Menurutnya, langkah Dr. Reza Gladys untuk menggugat balik Nikita Mirzani sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena menurutnya, berdasarkan putusan pidana pada 28 Oktober lalu, uang sebesar 4 miliar rupiah yang disita dari developer telah diputuskan untuk dikembalikan kepada Reza Gladys. Hanya saja, karena putusan tersebut belum inkrah, maka pengembalian uang itu masih menunggu proses hukum selesai. Lebih lanjut, Tony juga menilai bahwa proses banding atau gugatan baru justru bisa memperpanjang polemik yang seharusnya sudah berakhir. Kalau menurut saya, Reza Gladys itu harusnya tidak perlu menggugat perbuatan melawan hukum, menggugat Nikita Mirzani secara perdata. Kalau tujuannya agar uang 4 miliar itu dikembalikan. Karena di dalam putusan pidana ya pada 28 Oktober kemarin, uang yang disita dari developer ya, Parama Wisesa itu sebesar 3,4 miliar itu putusannya dikembalikan kepada saksi Reza Gladys. Jadi kalau sudah dikembalikan putusannya, ini karena belum inkrah saja, makanya belum dilaksanakan putusannya karena jaksa banding, Nikita banding. Tetapi nanti kalau sudah inkrah, uang itu bisa diambil, diserahkan kepada Reza Gladys. 3,4 miliar, paling kurang 600 juta, kan itu. Nah, kurang 600 juta itu mungkin bisa saja karena tidak bisa ditemukan alirannya sehingga tidak disita. Tetapi yang disita ini kan udah lumayan, 3,4 miliar itu putusannya dikembalikan. Jadi menurut saya tidak perlu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau menggugat Nikita Mirzani secara perdata, tidak perlu, tunggu saja putusan sampai inkrah, uang itu dikembalikan itu oleh jaksa kepada Reza Gladys sebesar 3,4 miliar. Itu jadi menurut saya nggak perlulah Reza Gladys menggugat karena sudah jelas putusan pidananya, uangnya itu dikembalikan kepada Reza Gladys sebesar 3,4 miliar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.